Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Mama dan Parel. Nah, hari ini sambil nemanin Parel main, aku mau sedikit cerita pengalaman aku tentang kenapa sih anaknya minum susu pakai selang, emang gak bisa nelan ya? Kenapa sih harus pakai selang NGT? Pertama, supaya asupan gizi hariannya bisa masuk cukup. Dulu Parel minum susu dengan tinggi kalori per 3 jam 100 ml. Yang kedua, untuk pemberian obat-obatannya juga. Dulu kan Parel minum obat jantung itu 3 kali sehari dan obat-obatannya itu pahit. Biasanya kalau Parel minum dikasih langsung ke mulutnya itu Parel sering muntah. Nah, yang ketiga itu menghindari tersedak ya. Dulu Parel kalau minum ASI, susu formula, lewat dodot itu sering tersedak. Kan kita sama tahu ya bahayanya tersedak. Nah, poin yang paling penting itu karena memang dulu Parel mau melakukan tindakan operasi jantung. Nah, salah satu syarat mau operasi jantungnya itu berat badannya harus maksimal. Nah, kalau yang kelima karena memang dulu Parel itu badannya lemas, gampang lelah, nggak punya tenaga, minum ASI pun dia putus-putus. Ada nggak ya hasilnya waktu Parel dipasangin selang NGT? Nah, itu ada ya, walaupun cuma 2-3 ons per minggu. Tapi memang untuk kondisi Parel waktu itu yang daya tahan tubuhnya rentan. Jadi walaupun minggu ini nih udah naik nih 2-3 on. Nah, kalau dia demam, batuk, pilek, berat badannya tuh bakal turun lagi. Terus berapa lama sih Parel pakai selang NGT-nya? Ya, jadi Parel itu pakai selang NGT-nya itu selama 2 tahun ya teman-teman. Dari umur Parel 6 bulan, waktu itu berat badannya cuma 4,5 kilo. Itu pun udah dipasangin selang NGT, udah pakai susu tinggi kalori. 3-4 bulan itu naiknya sangat sedikit ya. Dan waktu Parel mau operasi jantung di umur dia yang 17 bulan itu berat badannya cuma 7 kilo. Teman-teman bayangin aja nih, dari umur 6 bulan sampai ke 17 bulan selama 10 bulan nih berat badan Parel itu cuma naik beberapa kilo aja. Nah, di situ di umur 17 bulan itu Parel masih tetap gizi buruk itu. Berat badannya aja cuma 7 kilo ya. Nah, pas waktu Parel mau operasi, itu kan dia berat badannya nih udah cukup ya. Waktu itu kan kami operasinya jadinya ke Jakarta, nggak bisa di Pekanbaru. Karena memang di Pekanbaru salah satu syaratnya itu berat badannya harus 10 kilo. Nggak lama selesai operasi, mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan, itu berat badan Parel alhamdulillah udah naik banyak dong. Itu sekitar 8 kilo lebih. Dan waktu itu status Parel itu udah nggak gizi buruk, tapi masih gizi kurang. Jadi Parel masih tetap pakai selang NGT untuk ngejar berat badan idealnya Parel. Umur berapa sih berat badan Parel waktu itu cukup dan lepas NGT? Berat badan Parel itu di 10 kilo di umur dia yang ke 23 bulan. Jadi Parel itu full minum susu aja ya. Parel nggak makan nasi sama sekali dari umur 7 bulan sampai 20 bulan. Jatuhnya selesai dia operasi jantungnya, barulah Parel itu mulai belajar makan nasi. Jadi makan nasinya pun Parel itu mulai dari bubur yang di blender, nasi tim, sampailah dengan sekarang dia udah bisa makan nasi kayak yang kita makan biasanya. Kesimpulannya, kenapa dulu kami pasangkan Parel NGT? Karena memang itu jalan satu-satunya supaya nutrisi hariannya Parel itu cukup. Sebenarnya sedih ya, sedih, kasihan ya, kasihan juga. Karena setiap minggu kan NGT-nya itu harus diganti juga. Setiap pemasangan NGT juga Parel kan selalu nangis ya. Kadang memang nggak tega sih lihatnya. Tapi memang itu jalan satu-satunya yang bisa kami lakukan waktu itu. Sebenarnya aku juga selalu ngajarin dia buat makan, tapi memang nggak bisa karena memang kadang muntah, tersedak, gitu-gitu. Dan karena memang Parel itu kan tumbuh kembangnya lambat dari jalan, makan, bicara. Karena memang Parel kan harus menyelesaikan masalah jantungnya dulu. Jadi kami harus fokus ke
operasi jantungnya dulu. Nah, setelah jantungnya udah beres nih, udah operasi, Farel pun udah berat badannya udah mulai bagus. Nah, barulah kami bawa Farel untuk terapi ke polirehab medik. Jadi nih buat teman-teman yang punya masalah kayak anak aku sekarang ini, nggak apa-apa nih kalau memang anaknya disuruh pasang NGT, nggak apa-apa, pasang aja, ikutin aja apa yang dokter bilang, karena memang itu yang terbaik untuk anak kita. Nggak usah ragu-ragu lagi, udah nggak apa-apa. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini, sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye.